شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها شو أعمل اللي شو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Usman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, setelah tadi pagi kita melaksanakan sholat duha, zikir pagi, dan murojaah, sekarang kita saatnya belajar bersama yuk. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas tentang hidup rukun. Hidup rukun ada di tema 1, subtema 1. Nah, dalam tema 1 ini ada 4 subtema. Yang pertama, subtema 1, hidup rukun di rumah. Yang kedua, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Yang ketiga, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Dan yang terakhir, tema 4, hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang hidup rukun di rumah. Ayo, siapa yang di rumah tidak hidup rukun? Mudah-mudahan semuanya hidup rukun ya ketika di rumah. Nah, karena kita membahas tentang hidup rukun di rumah, berarti kita semua harus hidup rukun sesama anggota keluarga yang ada di rumah. Kira-kira siapa sih orang-orang yang ada di rumah? Ayo kita sebutkan satu-satu ya. Ada Abi, ada Umi, ada kakak, ada nenek, ada kakek, dan ada adik. Nah, untuk contoh-contoh hidup rukun di rumah itu banyak banget ya teman-teman. Bapak kasih contoh ya. Yang pertama, belajar bersama dengan saudara. Lihat, Udin dan Mutiara sebagai kakak beradik, mereka belajar bersama. Yang kedua adalah sesama saudara harus saling membantu. Lihat, Udin yang kesulitan dan kakak Mutiara membantu Udin dalam menyelesaikan masalahnya. Contoh yang ketiga, Udin dan Mutiara membersihkan rumah bersama. Contoh yang keempat, Udin dan Mutiara bersama-sama bermain. Nah, ada juga nih contoh yang tidak hidup rukun di rumah. Contohnya seperti apa? Contohnya berebut mainan ketika di rumah. Nah, kalau seperti itu, maka hidup di rumah tidak akan rukun dan tidak akan nyaman. Itulah beberapa contoh hidup rukun di rumah. Bagaimana dengan teman-teman? Dapatkah kalian menyebutkan contoh hidup rukun di rumah? Pasti banyak sekali ya, bisa dengan kakak, dengan adik, dengan umi, abi, atau dengan yang lainnya. Sekarang kira-kira ada nggak ya manfaat dari hidup rukun? Pasti ada dong manfaat dari hidup rukun. Di antaranya satu, tentunya kalau kita hidup rukun akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disayangi oleh orang tua dan anggota keluarga yang ada di rumah. Kemudian manfaat yang selanjutnya, ketika kita hidup rukun di rumah, maka hidup semakin nyaman, tentram, dan bahagia karena banyak yang saling menyayangi. Jadi, kesimpulan dari hidup rukun di rumah yaitu saling menyayangi, saling menghargai, dan saling menolong sesama anggota keluarga.
Oke, untuk pembahasan hidup rukun di rumah kali ini, Bapak akhiri ya. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang Bapak jelaskan tadi. Cukup sekian. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.